Oh ya Bib, sambil mau nanya nih saya Bib nih, untuk meningkatkan keimanan seseorang tuh gimana Bib ya? Kadang kan iman seseorang naik turun gitu Bib, nggak bisa untuk istiqomah gitu kan Bib. Yang dipinginin kan kita kayak maksudnya istiqomah dalam suatu hal gitu Bib. Iya. Kalau aku sih malah belajarnya dari abang, dari tukang cukur. Kenapa dari saya Bib? Iya, karena Permisi Bib, mau nanya nih, mau model yang kayak gimana? modelnya tuh saya tuh biasanya modelnya di pinggir tipis, terus di atas Gunting sasak aja. Sasak aja. Disasak aja. Nah, depannya lebih tebal dari belakangnya. Oh siap, oke. Misi Bib ya. Oke. Tapi tuh saya kayak ditanyain model tuh kayak baru di Jakarta aja, Bang. Di Jakarta ya. Biasanya emang kalau cukur gimana Bib? Kalau di kampung dulu tuh nggak ada sih. Nggak pernah ditanya modelnya kayaknya. Kayaknya modelnya sama gitu. Sama ya. Iya. Kayaknya dulu kampung saya tuh di Korea Utara mungkin. Kayaknya model rambutnya sama. Jadi nggak ditanya tuh, pokoknya dicukur abis aja. Taunya pokoknya rapi ya Bib ya? Iya, dirapikan atau kalau waktu kecil tuh dicukur abis aja semua. Oh iya. Dibuat cepak gitu 1 cm atau setengah senti gitu. Untuk zaman-zaman sekarang aja mungkin Bib yang banyak tanya dulu gimana. Iya, kayaknya sekarang. Tapi kalau di kampung sih sampai sekarang juga nggak ditanya sih. Nggak ditanya Bib ya? Nggak ditanya. Jadi sebenarnya tuh aku juga baru ngeh aja Bang. Oh baru nggak apa? Untuk Habibnya apa? ya? Untuk oh ini begini dan begitu gitu. Sebenarnya sih bukan karena mau model aja, tapi karena menyesuaikan sama bentuk kepala sih. Nah iya benar Bib. Kayak bentuk kepalaku tuh di belakang tuh kan lebih tinggi dari di depan. Jadi untuk mengatasi itu, yang di depan rambutnya dibuat lebih panjang gitu. Makanya kan kadang kita kenapa harus nanya dulu biar menyesuaikan bentuk kepala. Bentuk itu. kepala ya. Iya. Takutnya kalau kita langsung ambil aja takutnya kan ntar kurang cocok atau gimana, ketipisan atau gimana kan benar. gitu. Dan emang jadi aneh ya kalau kita ngikutin gaya orang gitu dalam cukur. Iya Bib. Padahal kan belum tentu ukuran kepala dia sama dengan ukuran kepala orang yang dia sukain. Nah iya sih, kebanyakan tapi rata-rata sekarang sih yang trennya sekarang rata-rata banyak yang ngikutin kayak gitu sih Bib. Kalau sekarang apa trennya? Lagi banyak yang bikin French crop, terus dibikin mulet kayak gitu sih Bib. French crop itu apa? Jadi dibikin fat, dinolin, atasnya dibikin kayak opa-opa Korea gitu Bib. Opa-opa Korea? Ada yang dibikin tublok juga sih, tergantung. Gila ya, opa-opa Korea sampai ke urusan gaya rambut opa-opa Korea ya? Iya. Terus biasanya tuh kalau di tukang cukur di kampung saya atau tukang cukur yang orang-orang tua biasanya yang nyukur, itu ada top model yang udah kayaknya udah gak berubah-ubah tuh di semua tukang cukur begitu. Legendaris banget kayaknya Bib. Nah iya, itu di sini kok gak ada tuh. Di sini mungkin lebih banyak kayak tergantung permintaan dari pelanggan kita sih atau customer kita kayak gitu biasanya. Customer minta yang Enggak, poster itu tuh gak ada, aku lihat. ada sih Bib di belakang. Oh ada di belakang ya? Ada di belakang. Yang Kayaknya itu khusus lebih Esther. ke jimat aja. Bukan lebih. Ada nggak Bang, orang yang masuk ke tukang cukur terus pilih model berdasarkan poster itu? Ada Bang, pernah ada. Ada ya? Ada. Gila. Namanya siapa Bang? Saya Ian Setiawan Bib, biasa dipanggil Ian sih Bib. Ian. Iya. Ian biasanya pakai kacamata hitam. Ian Castella. Ian Castella Bib ya. Jadi tukang cukur udah berapa lama Bang? Saya jadi tukang cukur 8 bulan ini sih Bib. 8 bulan ini? Iya, 8 bulan ini. Umur berapa sih? Saya umur 25 tahun Bib.
Terus jadi tukang cukur sebelumnya jadi apa? Sebelumnya saya di Bank CMB Niaga Bib, di marketing. Oh, di marketing. Iya, saya di marketing. Terus kok sekarang jadi tukang cukur? Saya hobi di seni aja sih Bib. Di seninya. Di seni hobi. Tapi karena Covid atau enggak? Enggak, emang karena keinginan aja gitu. Oh, karena keinginan. Jadi keluar dari banknya itu setelah Covid atau sebelum Covid? Masih Covid sih, masih masuk kerja sebenarnya Bib. Terus saya ngajuin buat untuk surat resign. Resign? Gitu. Serius? Serius itu Bib. Wow. Kan di bank lumayan kan? Iya, jadi nggak pengen stuck gitu-gitu aja sih Bib. Pengen menciptakan suatu usaha kayak gitu Bib. Emang berapa lama di bank? Saya hampir 3 tahun saya Bib di Oh, bank. di bank? Iya, 3 tahun. 3 tahun. Udah enak banget. Alhamdulillah. Apa di bank? Sebagai apa? Sebagai marketing sih Bib saya. Oh, marketing. Jadi kayak marketing, kayak pemasaran kartu kredit, KTA dulunya. Oh. Dan gajinya lumayan kan? Pastinya? Lumayan. Apalagi kalau kita dapat insentif juga sih Bib. Iya, iya. Ketimbang nyukur gajinya. Tapi mending nyukur sih Bib kalau saya Bib. Tapi kalau dari gajinya sampai sekarang masih lebih tinggi di sini atau di sana? Kalau di sini kan tergantung dari customernya per harinya berapa sih Bib. Iya. Gitu. Rata-ratanya? Kalau untuk rata-rata masih di 10 sih Bib. Di angka 10 di sini. Di angka 10. 10 orang per hari. Oh iya. 10 orang. Enggak, maksudnya besar kecilnya dibanding dengan apa? Diperbankan tadi Bib. Iya. Mending diperbankan sih Bib kalau untuk ngomongin masalah gaji Iya. sih gitu. Cuman enaknya kalau udah wira swasta apa? Gimana Bib? Enaknya kalau udah sendiri gini wira swasta gini apa? Enaknya di sisi enaknya kita bisa mengatur waktu kita suatu emang kalau ada keperluan gitu kita bisa tanpa harus izin kan gitu sih. Bib. Oh iya. Iya. Emang bener-bener acara yang penting gitu kan kita bisa nyempetin dulu waktunya kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi di sisi nggak enaknya kita harus bener-bener fokus gitu Bib. Harus bener-bener konsisten lah dengan waktu kita. Nggak bisa Karena kan semakin kita main-main ya konsekuensinya langsung kita rasakan dari jumlah pendapatan kita kan. Iya benar Bib. Lebih bertanggung jawab lah ya. Lebih bertanggung jawab. Kasar ngomong kan kita kerja dibayar, nggak kerja nggak dapet duit kan gitu Bib. Iya. Asli mana Bang? Asli saya Bandar Lampung Bib. Oh kok agak aneh ya? Agak aneh ya Bib. Biasanya kan Garut. kalau nggak orang Madura, Garut kan? Iya. Abang Lampung gitu. Lampung. Jadi biar Lampung kan kesannya begal gitu Bib. Jadi kalau kita nyukur kan biar kelihatan lebih ramah aja gitu sih Bib. Begal sih, begal rambut cuma. Begal rambut jadi kan. Terus ini juga nggak kuliah atau apa atau kerja doang? Alhamdulillah sambil kuliah saya Bib. Oh kuliah juga. Iya saya sambil kuliah juga Bib. Jurusan apa? Saya jurusan manajemen untuk konsentrasi penjurusannya SDM saya Bib. SDM. Iya. SDM tuh kayak jadi kepala HRD gitu ya. HRD ya Bib. Tapi kuliahnya tuh yang kaitannya sama kantoran. Iya. Awal mula untuk nyukur itu saya cuman lihat-lihat YouTube aja gitu Bib. Kayaknya asik nih nyukur gitu Bib. Untuk usaha anak muda cocok nih kayak gitu. Oh gitu. Untuk fashion juga kan gitu Bib. Apalagi kan nyukur sekarang bukan kayak harus gondrong dulu gitu Bib. Untuk kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Oh model iya. terbaru nih kan kayak gitu Bib. Oh iya. Kalau saya masih orang lama berarti. Saya nunggu gondrong baru. Ini udah gondrong hitungannya untuk rambut saya. Soalnya rambut saya ini kayaknya 4 cm aja udah panas banget, udah gak enak banget. Karena biasa rapi kali Bib ya. Enggak sih, karena ikal aja nih, karena keriting kan. Ini sendiri berarti punya sendiri ya? Alhamdulillah punya sendiri sih Bib. Belajarnya di mana dulu? Saya belajarnya di Fiksi Barbershop Bandung saya Bib. Itu apa? Kursus gitu? Iya kursus, jadi di situ kenapa saya ngambil di Bandung waktu itu Bib? Karena menurut saya di situ komen dan rating bintangnya bagus di situ Bib. Itu kursus tuh kayak sekolah gitu? Iya jadi pagi bayar Bib saya. Oh terus? Jadi kegiatannya pagi tuh kayak kita materi Bib, siang kita praktek gitu. Oh ada materi, ada praktek. Materinya. Jadi harus biar ada PR-nya juga. Berapa lama tuh Bang belajar? Saya 1 bulan Bib. Di tempat itu 1 bulan? 1 bulan di tempat itu. Oh. Oke. 1
Serius banget ya. Serius. Akhirnya kan sampai belajar gitu ya. 1 bulan, terus setelah itu langsung buka ini. Belum Bib, saya habis itu di Rumah Ganteng Barbershop di daerah Cimahi dulu Bib. Berapa lama di sana? Di sana cuman hampir 1 minggu doang sih Bib, 1 minggu 2 minggu lah. Oh, tapi ibarat kata itu kalau kedokteran koasnya lah ya. Iya. Prakteknya ya. Prakteknya. Setelah itu saya langsung pulang lagi ke sini kan Bib. Di sini pun masih nyukur-nyukur biasa lah rekan-rekan, maksudnya teman-teman gitu Bib. Tapi udah mulai bayar. Belum sih Bib, jadi sambil Gratisan. sambil matengin saya nyukur gitu Bib dulu ya. Jadi ini apa? Buat resiko, praktek lah. Iya, resiko botak tidak ditanggung Anda. Iya. Tapi keuntungannya dia gratis dapat Gratis. cukuran. Oh ya Bib, sambil mau nanya nih saya Bib nih, untuk meningkatkan keimanan seseorang tuh gimana Bib ya? Kadang kan iman seseorang naik turun gitu Bib, nggak bisa untuk istiqomah gitu kan Bib. Yang dipinginin kan kita kayak maksudnya istiqomah dalam suatu hal gitu Bib. Iya. Iman seseorang atau iman Anda? Lebih tepatnya iman saya dulu ya Bib. Biasanya kita kalau nanya yang jelek-jelek tuh biasanya dibilang ada tuh Bib, teman saya tuh Bib. Tapi ya kalau aku sih malah belajarnya dari abang nih, dari tukang cukur. Kenapa dari saya Bib? Iya, karena orang itu beriman banget loh ke tukang cukur. Artinya gini, abang sering ini nggak nyukur orang yang nggak dikenal? Sering Bib. Sering kan? Sering. Bukan teman, bukan siapa-siapa, nggak pernah ketemu sebelumnya. Iya benar Bib. Iya, artinya orang itu kan beriman betul ke abang, ngasih kepalanya ke abang untuk kemudian abang bermain-main gunting dan benda tajam lainnya di sekitar kepala dan leher dia. Nggak ada jaminan loh abang nggak nusuk dia misalnya kan. Iya benar Bib. Artinya dia beriman banget. Kalaupun yang kenal kan nggak pernah di psikotes ya. Iya. Tukang cukur kan, abang nggak waktu di belajar sebulan tuh nggak ada psikotes kan? Nggak ada. Iya. Artinya kan kalaupun kenal, belum tentu orang ini nggak punya masalah mental yang bisa membahayakan dia. Tapi dia duduk aja kayak aku sekarang nih. Iya Bib. Nggak pernah kenal, cuman karena sama-sama di Ciputat tinggalnya, ya udah ngasih aja kepala aku nih. Ini kan nggak ada jaminan ya, Nggak ada abang jaminan, nggak Bib. nusuk aku pakai benda tajam itu. Nah itu sih, jadi kita beriman banget. Jadi aneh kalau sama tukang cukur aja kita bisa beriman gitu. Beriman Bib. Apalagi sama Allah yang sudah berjanji dalam Al-Quran tuh, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu maha menjaga kamu dengan penjagaan yang penuh cinta, melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Yang pasti melebihi cinta seorang tukang cukur kepada klien yang dicukurnya. Jadi kan abang aja nggak ngapa-ngapain saya gitu, dan saya beriman, apalagi Allah. Yang udah Kenapa? Iya, kenapa saya malah nggak beriman gitu? Kalau saya sih gitu sih belajarnya. Kadang gini ya Bib ya, mau nanya lagi ya Bib ya. Kadang kan kita pengen sesuatu hal yang benar-benar kita istiqomahin lah gitu Bib, kayak contohnya kita dalam waktu aja lah disiplin gitu Bib. Tapi kadang kerasa kayak berat aja gitu Bib untuk konsisten dengan waktu itu atau istiqomah dengan waktu itu gitu Bib. Kayak contohnya kita pengennya kita bangun pagi, sholat subuh dulu gitu kan Bib. Tapi itu hanya sekedar niatnya ada gitu Bib. Tapi ketika udah pagi tuh kayaknya berat gitu Bib. Gimana caranya untuk biar kita tuh istiqomah gitu Bib? Yes, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh, istiqomah itu ciri orang ikhlas dalam beribadah. Kalau orang yang nggak istiqomah, artinya sholat subuh misalnya ya, berjamaah di masjid, pas lagi gerimis dikit udah nggak melakukan, atau pas misalnya pas ada keperluan dikit udah, atau pas ngantuk nggak melakukan, atau pas subuhnya dingin nggak melakukan, artinya dia nggak ikhlas karena nggak istiqomah. Jadi dia sholat subuh berjamaah di masjid hanya karena tidak dingin, tidak ngantuk dan lain sebagainya, bukan karena Allah gitu. Berarti karena masih ada alasan ya Bib? Iya. Nah ketika sudah gak ada alasan kecuali lillahi ta'ala, itu ikhlas. Nah kunci ikhlas itu adalah istiqomah.
Nah, menurut saya nih ya, cara istiqomah itu kuncinya adalah latihan, riyadhah. Makanya kunci dari segala sesuatu yang luar biasa, kata para spiritualis muslim, para sufi itu adalah riyadhah, latihan. Karena dengan latihan, maka sesuatu yang luar biasa menjadi biasa karena terbiasa gitu. Ya kayak sirkus tuh, pemain sirkus yang pakai sepeda bannya satu terus jalan di atas seutas tali, itu bagi saya luar biasa, bagi abang juga luar biasa. Tapi bagi dia biasa aja karena dia sudah terbiasa latihan gitu. Jadi kunci istiqomah tuh menurut saya pertama tuh latihan, sedikit demi sedikit lebih baik, kata Nabi Muhammad, asalkan istiqomah daripada banyak tapi musiman. Gitu nih, banyak tapi musiman Bang. Nah terus juga ini sih, kunci istiqomah itu kita mengetahui apa pentingnya apa yang kita lakukan itu. Kalau kita nggak mengetahui pentingnya dan nggak ngerasakan pentingnya, ya kita nggak akan merelakan diri untuk istiqomah sih melakukan itu. Jadi kita akan biasa-biasa aja gitu, Bib. Iya, kan biasa-biasa aja ketika kita nggak tahu nih pentingnya apa sih, kayak sholat misalnya, apa sih pentingnya sholat, Tujuannya ya, kemana, tujuannya gitu. Dan lain sebagainya. Kita kan cuman belajar bagaimana cara sholat gitu, tapi apa pentingnya sholat tuh kita nggak belajar. Sehingga ya udah, sehingga nggak akan memberikan keistiqomahan kita untuk sholat gitu. Menurut saya sih perlu juga kita membuat trigger-trigger kita untuk istiqomah gitu. Misalnya saya tuh pernah istiqomah ceramah subuh selama 2 tahun di satu masjid. Awalnya ke-trigger karena setiap selesai ceramah dan sholat subuh itu makan bubur yang enak di masjid itu. Jadi kita disuguhi bubur. Gak ada masalah tuh ke-trigger dulu dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kan kita tuh sering melakukan satu hal karena ada rewardnya, dan sering menjauhi hal lain karena ada punishment-nya gitu. Gitu, Bib ya. Iya sih, menurut saya perlu tuh motivasinya tuh dibangun, dan motivasinya tuh kalau bisa dari dalam diri gitu. Ya kalau nggak bisa dari luar diri, kayak tadi bubur lah kayak saya. Abang pernah nyantri nggak Bang? Saya nggak pernah, cuma ngaji aja sih Bang. Oh ngaji. Ngaji saya, Bib. Di mana? Di Lampung sana? Di Lampung itu. Kalau untuk di pesantren saya belum pernah. Cuman ngaji aja waktu itu sampai SMP kelas 3 saya. Sampai SMP kelas 3? Iya, sampai SMP kelas 3. Terus yang apa? Tadi kan enaknya udah dijelasin tuh. Iya. Kalau nggak enaknya apa jadi tukang cukur? Nggak enaknya kadang ketemu customer yang agak sedikit bawel gitu, Bib. Ya, biasanya apa bawelnya? Bawelnya ini harus gini nih Mas, ini harus kayak gini nih. Kadang kita udah sesuai dengan permintaannya, kadang masih ada lagi gitu. Kadang kita udah melakukan servis lah, ibarat kata kita melakukan greeting udah enak lah, kita menyambut dengan senyum ya kan, selayaknya tukang cukur kan gitu, senyum. Tapi kadang customer cuek aja gitu, cuek aja, bodo amat gitu. Dan lebih tepatnya nggak enaknya kalau sepi sih, Bib. Iya pasti itu. Tapi kalau kayak tukang cukur kayak abang nih, ada yang dilakuin nggak buat ngeramein gitu? Mungkin promosi-promosi sih, Bib. Promosi lewat via Instagram dan teman-teman. Oh, ada Instagramnya? Ada Instagram. Ini ada Instagramnya nih? Ada, Bib. Apa? Instagram pribadi sih, Bib. Oh, apa? Ian9263, Bib. Oke. Biasanya kan terus dari customer yang kayak kita cukur gitu, Bib, promoin ke temannya, oh cukur di sini nih, di zona barbershop nih. Untuk kliennya mungkin enak, ramah orangnya kayak gitu sih, Bib. Orang nyukur nih enak Bang ya. Bisa megang kepala orang tanpa orang tersinggung. Setinggi apapun jabatanmu tetap nunduk ya, Bang ya. Nunduk kepada tukang cukur ya. Iya, Bib. Selalu nunduk kepada tukang cukur. Pernah botakin orang nggak Bang? Nggak sengaja gitu? Pernah sih, Bib. Waktu pertama kali kelar kursus nyukur tuh, Bib, saya langsung di Rumah Ganteng Barbershop itu, Bib. Botakin orang? Iya. Orang customer, cukur, customer? Iya, customer. Terus gimana tuh cerita? Customer ya, gimana sih Mas, kok bisa kayak gini gitu. Terus saya bilang, maaf ya, saya baru belajar katanya. Kalau belajar jangan nyukur. Jangan nyukur orang, iya. Ya udah saya maaf, nggak usah bayar aja, kata saya kayak gitu, Bib. Terus kata orangnya,
ya udahlah mau gimana lagi, udah terlanjur ya gitu, kayak orangnya mukanya muka nggak enak gitu Bib, kayak kesel aja gitu. Tapi tetap bayar dia. Tetap bayar. Iya. Dan yang saya heraninya lagi 2 bulan kemudian balik lagi Bib ke Oh saya. iya. Iya. Mungkin dia pikir wah gaya botak menarik nih. Iya. Tapi itu ya yang namanya rezeki ya. Iya. Artinya mungkin dia mengalami hal-hal yang kemudian bikin dia ngerasa enggak, kayaknya dia baik cuman nggak sengaja aja Cuman nggak waktu itu sengaja atau aja gimana gitu. ya. Botak-botak banget gitu. Kepitak nggak sengaja. Oh, Bib. pitak. Jadi Akhirnya diapain tuh? akhirnya saya Diakalin? botakin itu, saya kerik aja Bib. Itu pengalaman saya sih Bib, waktu pas di Bandung tuh. Kalau pas kursus tuh berarti kepala kita bayar. Jadi iya, kepala udah disiapin sama tempat kursusnya sih Bib gitu. Kepala orang. Kepala orang langsung Bib. Jadi Ada badannya tapi. ada lengkap. Oh, ada. Saya kira nggak Jadi ada. kalau seandainya ada kesalahan pitak atau gimana kan nggak bisa nuntut gitu Bib, karena emang dia dibayar gitu. Kalau seandainya kayak customer kayak Habib ini saya cukur pitak kan, Iya. nggak mungkin kan kalau cuman diem kan itu. Benar. Oh, kalau berarti itu banyak orang yang udah disiapin ya? Udah disiapin, jadi kayak tukang ojek pangkalan daripada nganggur gitu belum dapet job ya iya, kan, iya, iya. kita cukur-cukurin aja gitu Bib. Jadi yang menghargai kepala orang itu tidak mesti buruk, tidak mesti kayak pembunuh mafia gitu ya. Tukang Iya. cukur juga menghargai kepala orang. Hargai Bib. Asal mau dibayar loh, asal resiko botak ditanggung sendiri. Tukang cukur bisa nyukur dirinya sendiri nggak bang? Enggak sih Bib, kayak dokter aja gitu Bib. Nggak bisa nganu dirinya sendiri. Kayak tukang pijit juga. Iya. Iya, jadi betapa lemahnya kita tuh manusia, bahkan yang kita ahli, kita justru nggak bisa melakukannya ke diri kita sendiri. Masih butuh orang lain ya Bib. Iya, itu juga pentingnya silaturahmi ya. Iya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi memulai buka barbershop ini pas pandemi, tengah-tengahnya pandemi dong. Iya benar Bib, pas tengah-tengahnya pandemi. Kok berani-beraninya bang? Semua orang pada tutup, ini malah buka. Apa ini ya? Maksudnya yang motivasi dan keberaniannya itu apa? Karena sebelumnya kan saya nggak langsung pulang dari Bandung kan, saya nggak langsung nyukur, maksudnya kerja ataupun ini Bib, saya masih panggilan gitu Bib, dari kayak jasa online gitu. Nah terus banyak Oh, cukur online bisa ya? bisa, jadi saya dapat Dari panggilan jarak jauh gitu? enggak, jadi saya ada Maksudnya dipanggilnya secara online. secara online gitu Bib. Terus? Nah dari situ banyak yang nyaranin dari rekan-rekan teman-teman, terus dari customer-customer, kenapa nggak buka aja Mas gitu. Terus akhirnya saya beraniin diri tuh Bib untuk kenapa enggak sih gitu. Yang penting coba melangkah aja lah gitu Bib. Yang penting beraniin dulu, nyoba dulu gitu Bib. Karena kan itu keputusan penting tuh ya. Maksudnya di tengah pandemi loh. Karena yakin aja sih Bib. Yakin aja gitu. Nah itu kekuatan imannya orang Indonesia tuh. Besok nggak tahu mau makan apa, sekarang bisa yakin untuk menikah kadang. Nah begini nih, ini yang nggak dipunyai orang-orang di luar sana bang, di barat, di Eropa, di Amerika gitu. Semua kan berdasarkan perhitungan. Karena mereka sekuler kan. Iya. Sebagian besar mereka sekuler gitu, menganggap ya kalau secara perhitungan nggak masuk ya udah. Nggak bakal dijalanin gitu. Iya, Bib, ya. tapi kalau kita kan Yang penting jalanin dulu ya Bib. Ya? yang penting menjalani, ya dihitung secukupnya, selebihnya dijalani dengan keyakinan bahwa Allah pasti bantu karena kita sudah bergerak gitu. Iya. Bayi di dalam perut ibunya aja 9 bulan nggak gerak, dikasih makan sama Allah, apalagi kita yang gerak ya. Dan memang kayak gitu bang, ana inda doni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya ini tergantung perasaan kamu kepada saya. Nah ketika kita sudah mempersiapkan dan kemudian menyangka akan sukses, insya Allah Allah pasti kasih kesuksesan. Paling tidak kalaupun nggak sukses, ngasih pelajaran berharga untuk kesuksesan kita di tempat selanjutnya sih. Makanya tuh ada orang Madura bang, berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Bayangin lah. Kata saya, bang, abang punya 2 kesalahan. Jual bensin eceran di depan pom bensin aja udah gak bener nih secara hitung-hitungan ekonomi. Iya. Yang kedua, kok di pintu keluar bukan di pintu masuk. Kalau pintu masuk kan ngalangin yang mau masuk, orang beli bensin kan akhirnya beli eceran. Terus kata dia, wah saya kira orang Arab itu pinter-pinter agamanya.
imannya tebel, gak taunya enggak. Lu kok bisa, kata saya. Iya, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Anaknya, dia ini cerita beneran, anaknya dia 3 itu sarjana dari jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Karena dia udah meyakini kalau Allah pasti Meyakini. ngasih rezeki ya gitu. Iya, dan tetap usaha. Dan akhirnya beneran, dia lempar bolanya ke Allah, akhirnya Allah yang ngurusin dia. Kasih Akhirnya Allah kasih jalan dengan orang yang antri sepeda motor tuh, yang antri mau beli bensin panjang, malas atau buru-buru, akhirnya dia pergi ke bensin eceran itu. Wah, ada eceran tuh, ya udah ke sana. ngejar waktu ya Bib. Iya. Akhirnya justru membuka inspirasi kerja tuh buat yang lain. Banyak yang jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin kan akhirnya. Iya. Karena dia mau mencoba ide gilanya itu dengan keyakinan yang kuat. Mantap.